Nas yang kita mau renungkan adalah dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Kita boleh baca bersama-sama. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Sudah ketemu semua? Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Kita mulai ayat yang 19. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, renungan ini saya beri judul Roh Kudus diberikan dan pengutusan disampaikan, atau pemberian Roh Kudus dan pengutusan. Hari Minggu Tuhan Yesus sudah bangkit, tetapi situasi masih mencekam pasca penyaliban, di mana murid-murid berkumpul dengan pintu terkunci karena takut kepada orang Yahudi. Kemudian Yesus menampakkan diri untuk mengubah ketakutan menjadi sukacita, membuktikan kebangkitannya, mengutus mereka, dan mengaruniakan Roh Kudus serta kuasa pengampunan dosa. Kita merenungkan bagian pertama dari nas ini, kondisi murid-murid, yaitu ketakutan dan isolasi. Ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Di sini konteksnya terjadi pada malam hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu Paskah. Situasinya para murid berkumpul di tempat yang terkunci, rapat, karena merasa terancam dan takut kepada para penguasa Yahudi. Ini menunjukkan situasi ketidakpercayaan. Para murid dalam kondisi ketidakpercayaan dan ketakutan sebelum kehadiran Yesus membawa damai, sejahtera, dan iman bagi mereka. Bagian yang kedua, kehadiran Yesus dan salam damai sejahtera. Ayat 19b, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus melampaui batasan fisik. Di sini kita melihat di dalam pintu, di dalam kamar, ruangan atau rumah dengan pintu yang terkunci, Tuhan Yesus masuk. Tuhan Yesus bisa hadir di dalam
di tengah-tengah mereka, di dalam persekutuan mereka, dan memberikan damai sejahtera. Kalimat pertama yang diucapkan Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu. Ini artinya bahasa Ibrani-nya adalah Shalom yang biasa kita ucapkan. Shalom itu adalah damai sejahtera bagi kamu, dan orang Yahudi mengucapkan ini dengan khidmat. Shalom dengan khidmat ketika kita berbicara tentang Shalom. Jadi kalau kita nanti menyapa saudara-saudara kita dengan sebutan damai sejahtera, baiklah kita mengucapkannya dengan khidmat. Shalom. Ayat ini merupakan momen yang sangat penting yang mengubah suasana hati para murid dari ketakutan menjadi sukacita dan iman, serta mengawali pengutusan mereka. Jadi Yesus datang memberikan damai sejahtera yang pertama, tetapi tidak hanya damai sejahtera itu yang diberikan, karena Yesus memberikan perintah, yaitu diutus untuk menjadi seperti Bapa telah mengutus Yesus. Ayat 20, dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi ada keadaan yang terbalik. Mereka berada di dalam ruangan yang tertutup, terkunci rapat karena ketakutan, karena kecemasan. Tetapi ketika Yesus datang, mereka merasakan sukacita itu. Mari kita renungkan sebentar. Damai sejahtera yang diucapkan Yesus, damai sejahtera yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, tetapi sukacita yang mereka nikmati. Ini sesuatu yang indah. Jadi damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita, tapi damai sejahtera yang ada di dalam hati kita itu kita ekspresikan dengan sukacita. Jadi kalau kita bisa katakan damai sejahtera itu tidak kelihatan. Mungkin dari muka yang tenang kita bisa melihat seseorang merasakan damai sejahtera. Tapi juga kita kalau orang tenang belum tentu damai sejahtera, karena dari wajahnya, dari sinar matanya mungkin sedang menerawang ke suatu tempat yang tidak jelas. Jadi kita melamun dan sebagainya, itu bukan damai sejahtera. Dan menurut nas kita ini, damai sejahtera itu nampak dari senyumnya, dari wajahnya, sinar matanya, gestur tubuhnya, dan sebagainya. Jadi kita mau hidup di dalam damai sejahtera yang kita ekspresikan dengan sukacita. Ketika kita menyanyikan pujian, kita mau menyanyikan pujian dengan hati yang damai sejahtera, dengan muka yang bersukacita, dan kita menikmati berkat-berkat dari Tuhan melalui damai sejahtera dan sukacita yang kita ekspresikan. Kemudian Yesus menunjukkan bekas luka di tangan dan lambungnya untuk membuktikan bahwa dia benar-benar Yesus yang telah disalibkan, namun kini telah hidup kembali secara fisik. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus bangkit secara fisik. Meskipun rupanya berbeda. Mengapa dikatakan rupa berbeda? Karena ketika dia menampakkan diri kepada para murid, mereka tidak mengenalnya sebelumnya. Setelah dengan tanda-tanda membuktikan bahwa ia adalah Yesus itu, baru para murid percaya, baru para murid melihat bahwa orang sosok yang ada di hadapan mereka adalah Tuhan Yesus yang 3,5 tahun bersama mereka, dan Tuhan Yesus sudah disalibkan, mati, dikuburkan, tetapi bangkit. Dan pada hari itu mereka kehadiran Tuhan yang telah disangkanya, Tuhan yang telah mati itu dan bangkit, dan mereka
mempunyai damai sejahtera, dan mereka memiliki sukacita di dalam hidup mereka. Para murid yang sebelumnya ketakutan dan bersembunyi di balik pintu yang terkunci, seketika berubah menjadi apa? Menjadi penuh sukacita karena melihat Tuhan. Bapak Ibu, ini menarik. Tuhan datang, sukacita itu nampak. Sekarang Tuhan itu nampak kepada kita melalui apa? Firman Tuhan. Firman. Melalui iman. Firman. Tetapi saya mau sampaikan begini. Firman. Ketika Ibu Yas bertemu dengan saya, Ibu Yas melihat saya sebagai apa? Manusia. Manusia. Mungkin begini, Ibu Yas melihat saya sebagai musuh atau sebagai orang yang dikasihi? Orang dikasih. Orang yang dikasihi. Jadi ketika Ibu Yas melihat saya sebagai orang yang dikasihi, maka Sukacita. Ibu Yas akan Sukacita. bersukacita, menunjukkan sukacitanya ketika berhadapan dengan saya. Sebaliknya kalau Ibu Yas melihat saya sebagai musuh, Budi, aku nggak mau lihat dia. Ketika saya ajak salaman, mungkin beliaunya tapi Bu Yas tidak pernah begitu. Ya, jadi kita dalam diri kita ini mau menunjukkan, mau mengekspresikan, bukan menyembuhkan diri. Kalau kesombongan itu sukacita, bukan palsu itu. Ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita mau tunjukkan senyum kita. Kalau kita dewasa, kita mau menunjukkan dengan senyum. Saya ada Dania di sini. Tidak ada. Ya, Dania itu saya ingat dia wajahnya ramah terus. Iya. Senyum terus. Tapi suatu hari dia tak deketin, dia nggak mau. Dia seperti cemberut sama saya. Boleh nggak saya marah sama Dania? Tidak. Karena dia anak kecil, saya memaklumi. Tapi kalau saya bertemu dengan mamanya Dania dan dia tak ajak senyum dan dia nggak mau senyum, wah, saya ada pertanyaan di dalam hati saya. Kenapa ini? Apakah saya membuat kesalahan dan sebagainya? Jadi sukacita itu adalah ekspresi kita orang percaya yang melihat Tuhan. Sukacita kita mesti ekspresikan kepada semua orang yang bertemu dengan kita. Saya adalah orang yang sudah melihat Tuhan. Dan kalau saudara orang yang bertemu dengan kita, orang-orang juga yang sudah melihat Tuhan, maka orang yang melihat Tuhan, yang memiliki sukacita dalam hidupnya, bertemu dengan orang-orang yang melihat Tuhan dan bersukacita dalam hidupnya, maka sukacita itu akan semakin melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Bagian yang ketiga dari renungan kita. Pengutusan misi. Jadi kita sudah diberi damai sejahtera, kita sudah bisa memiliki sukacita, tapi tidak berhenti di situ. Sukacita seorang percaya, sukacita sekelompok orang percaya, yaitu jemaat, tidak hanya ditunjukkan di dalam gereja dengan menyanyikan sukacita besar ada di dalam hatiku. Sukacita kita ini mesti diteruskan dengan memahami bahwa Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu, dia memberi perintah kepada kita, perintah misi untuk pergi. Melalui damai sejahtera kita, melalui sukacita kita mau pergi kepada saudara-saudara yang masih dalam kegelapan, yang belum memiliki sukacita, yang belum memiliki damai sejahtera. Kita mau bagikan, kita mau share Injil, share damai sejahtera, share sukacita itu kepada orang-orang yang bertemu dengan kita. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu.
Yesus memberikan ketenangan di tengah ketakutan para murid. Tetapi Tuhan Yesus melanjutkannya, sama seperti Bapa mengutus Yesus ke dunia, Yesus mengutus murid-murid untuk memberitakan kabar baik. Ayat ini merupakan dasar misi gereja, di mana orang percaya diutus menjadi saksi Kristus. Orang percaya diutus menjadi saksi Kristus. Bagian yang keempat, yang terakhir, pemberian Roh Kudus dan kuasa pengampunan. Satu pertanyaan saya sampaikan. Apakah saya seorang manusia, apakah saudara seorang manusia berhak memberikan pengampunan? Ada kita berhak untuk memberi pengampunan? Pengampunan itu datangnya dari Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita sudah menghalangi hak Tuhan. Jadi kita mesti saling mengasihi. Ya, mengasihi jangan ditafsirkan secara pribadi. Mengasihi jangan ditafsirkan secara mandiri, secara pribadi-pribadi. Tapi mengasihi adalah sifat Allah yang universal, yang mutlak, milik Allah sendiri. Tetapi kita yang memiliki Yesus Tuhan kita yang memiliki Tuhan di dalam hidup kita, maka kita juga mesti mengasihi. Karena Allah itu kasih, Allah yang berada di antara kita ini membuat kita juga mengasihi. Allah yang ada di dalam hidup kita membuat kita juga mengasihi, dan salah satu tanda kasih adalah pengampunan. Ya. Jangan kita salah mengerti dengan saudara kita. Saudara kita mungkin sedang melakukan sesuatu yang tidak benar terhadap kita. Kita mau melihatnya itu sebagai cara Tuhan untuk kita mengampuni. Cara Tuhan untuk membuat kita belajar mengasihi saudara-saudara kita. Ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus mengembuskan nafasnya kepada murid-murid sebagai simbol pemberian hidup baru dan kuasa rohani. Kebangkitan Tuhan Yesus kita sudah pelajari. Kemudian Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus diturunkannya, dicurahkannya kepada murid-murid. Dan sekarang kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah memiliki Roh Kudus itu. Itu adalah pemberian hidup baru. Bukan hanya hidup baru. Kita dikatakan oleh Alkitab bahwa barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Tetapi sekali lagi bahwa kita tidak hanya diberi hidup baru, kita tidak hanya diperbaharui hidup kita, tetapi juga kita diberi kuasa rohani. Kuasa rohani untuk apa? Untuk pengampunan, untuk mengasihi, untuk dapat menyatakan kasih Allah di dalam hidup kita. Tindakan ini menyertai perintah Yesus sebelumnya, di mana ia mengutus para murid sebagaimana Bapa telah mengutusnya. Ayat sebelumnya. Pemberian Roh Kudus ini berkaitan erat dengan pemberian otoritas kepada para murid untuk mengampuni atau menyatakan dosa tetap ada. Ayat 23. Saya baca ulang. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ayat ini tidak berkata bahwa kalau kamu tidak mengampuni, maka aku juga tidak mengampuni, kata Tuhan. Tidak begitu.
Tuhan bukan berkata kepada saya, Budi, kalau kamu mengampuni dosa orang, maka aku mengampuninya juga. Bukan. Tetapi kita hamba Tuhan, kita orang percaya, diberi kuasa untuk berkata. Melalui apa? Melalui pemberitaan Injil. Injil itu apa? Injil itu adalah Roh Kudus yang menginsafkan manusia dari dosa, yang menginsafkan manusia untuk mengenal kebenaran, yaitu Yesus Kristus adalah kebenaran, dan menginsafkan manusia bahwa mereka akan dihukum apabila tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika kita seorang penginjil menyampaikan itu, dan kemudian orang tersebut percaya dan datang kepada Yesus, maka kita hamba Tuhan, orang percaya, diberi kuasa untuk mengatakan, dosamu sudah diampuni. Yesus mengembusi para murid dengan Roh Kudus untuk memberikan misi melanjutkan karyanya. Apa karya Yesus di dunia? Karya Yesus secara sederhana atau intinya adalah penebusan dosa. Dia datang ke dunia memang untuk menebus dosa. Dia melayani 3,5 tahun, mengajar dan mengampuni orang, menyembuhkan orang-orang sakit. Dan kemudian dia sendiri mati di kayu salib, dia bangkit. Itu semua untuk pengampunan dosa. Itu semua untuk penebusan dosa bagi kita orang yang percaya. Ayat ini sering ditafsirkan sebagai wewenang gereja atau murid untuk menyatakan atau mengumumkan bahwa dosa seseorang diampuni jika mereka bertobat dan percaya Injil. Tapi kita nggak perlu berkata ya, kalau orang kita menginjil dan kemudian orang tidak mau percaya, udah kamu masuk neraka sana. Tidak boleh begitu juga, karena mungkin belum waktunya. Pada saat kita memberitakan Injil, Roh Kudus pasti bekerja. Kita percaya 2 saksi ya. Saksi yang pertama adalah kita yang memberitakan firman. Saksi yang kedua adalah Yesus, Roh Kudus, Roh Yesus yang menginsafkan mereka yang kita injili. Kalau belum bertemu, Tuhan belum berkehendak untuk pertobatan orang itu, kita berdoa, kita menantikan Tuhan. Ini bukan hak mutlak bagi hamba Tuhan. Pengampunan dosa berasal dari Allah saja. Sekali lagi, kita manusia orang percaya diberi otoritas untuk mengatakan bahwa dosa orang sudah diampuni. Tapi bukan kita yang mengampuni. Pengampunan itu Tuhan punya. Kita berhak mengampuni sebagai saluran kasih Allah kepada orang-orang yang berada dekat dengan kita. Para murid bertindak sebagai saksi yang menyampaikan janji pengampunan Allah. Bukan mengampuni dengan kuasa sendiri, kuasa mandiri. Ini menegaskan tanggung jawab serius bagi orang percaya untuk memberitakan kabar baik pengampunan. Jadi kabar baik pengampunan itu sangat besar nilainya untuk manusia. Karena kita sendiri sudah menerimanya dari Tuhan. Kita sendiri sudah diselamatkannya. Jangan kita mau orang mendengar Injil dari kita. Orang mau kita diutus untuk datang kepada orang. Tuhan mau agar mereka juga diselamatkan. Kesimpulan, Yesus hadir di tengah ketakutan. Tandai dengan pintu terkunci dan memberikan damai sejahtera sejati, memulihkan iman yang goyah. Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya sebagai bukti kemenangan atas penderitaan dan maut. Murid-murid diutus sama seperti Bapa mengutus Yesus, dilengkapi dengan Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Yesus memberikan otoritas kepada gereja, orang-orang percaya, untuk mendeklarasikan pengampunan dosa berdasarkan Injil. Jadi pengampunan dosa sekali lagi dasarnya adalah Injil. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia.
Kisah ini adalah dasar bagi gereja untuk keluar dari rasa takut dan mewartakan berita sukacita kebangkitan bagi dunia. Penerapan. Saat menghadapi masalah atau rasa takut, percayalah bahwa Yesus hadir dan memberikan damai sejahtera. Jadi sekarang Tuhan Yesus berada di mana? Surga. Menurut Alkitab berada di surga. Tetapi juga menurut Alkitab Tuhan Yesus berada di dalam hidup kita melalui rohnya. Jadi Roh Kudus itu sama dengan roh Tuhan Yesus. Ketika kita menghadapi masalah atau rasa takut, mari percaya bahwa Yesus, Roh Kudus hadir di dalam hidup kita dan Dia memberikan damai sejahtera kepada kita. Jadikan damai sejahtera Kristus sebagai dasar ketenangan. Jadi ketenangan hidup kita, ketenangan hati kita, ketenangan jiwa kita, apa dasarnya? Oh, karena papaku baik, karena mamaku baik, karena orang tuaku kaya, sehingga dia bisa memberi ketenangan kepada saya dan anak-anak saya, walaupun saya tidak bekerja. Ini contoh misalnya. Artinya kekayaan orang tua itu sudah 7 turunan, sehingga kita mau tenang dengan keadaan kekayaan orang tua kita. Ada warisan tanah di mana-mana, kekayaan deposito di mana-mana, dan itu membuat kita tenang? Bukan. Ketenangan kita bukan dari harta kita. Tadi malam kita melihat tentang Yusuf Arimatea dan Nikodemus yang memberikan makamnya. Yusuf Arimatea memberikan makamnya kepada Yesus supaya ditempatin oleh Yesus. Makam yang berharga, makam yang mewah, makam yang istimewa, apa Bu? Iya, yang indah itu. Batu digali kemudian dibuat ada di situ sekitarnya di tempat taman. Di sini pantas gak kalau dijadikan taman makam? Indah sekali. Tidak begitu ya maksudnya. Tapi bahwa Yusuf mempunyai makam sendiri. Saya mau cerita sedikit, di Bali itu sudah ada kuburan yang bertingkat. Jadi kita harus menjadi anggota. Suka duka itu kalau mati. Jadi saya kemarin baru membayar juga untuk kami bertiga, saya, istri dan Marta, untuk melalui Bapak Lukas, GBI Ebenezer. Kalau saya mati, saya dibawa pulang ke Denpasar, saya tidak merepotkan. Karena kalau tidak menjadi anggota bisa 20 juta, 25 juta. Tapi kalau kita menjadi anggota, kita diizinkan untuk pakai selama 10 tahun. Tapi sekarang ini keadaan sudah beda sekali. Dulu penuh. Sekarang tertata rapi, makin lama makin rapi. Dan motonya adalah menjadikan Taman Mumbul sebagai tempat rekreasi. Wah, ada kuburan menjadi tempat rekreasi. Saya kira Buper juga sekarang sudah menjadi tempat rekreasi ya. Buper ya, masih bagus. Tapi kalau Tanah Hitam, malam tahun baru aja mungkin kita nyalakan lilin di sana. Ya, oke. Jadikan damai sejahtera Kristus sebagai dasar ketenangan. Sadari bahwa Roh Kudus yang dihembuskan Yesus memberikan kekuatan, sukacita, dan keberanian baru untuk melayani. Kalau saudara takut melayani, merasa minder, merasa tidak punya kemampuan apa-apa, percayai bahwa Yesus sudah memberikan rohnya kepada kita, dan kita mau memiliki keberanian melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kita untuk melayani. Melayani apa saja? Di dalam gereja. Melayani apa? Pagi-pagi yang melayani, hari ini, pagi ini, yang melayani paling duluan, paling awal siapa? Ibu-ibu yang menyiapkan lomba nasi goreng. Itu pelayanan juga. Nanti habis ini kita lomba nasi goreng dan
saya akan menikmati nasi goreng kesukaan saya. Tetapi yang saya lihat pelayanan baru bangun tidur melek gitu, saya melihat Pak siapa? Pak Obed sudah olahraga di depan saya. Oh, bukan olahraga, udah melayani kita melalui sapunya yang bergoyang. Itu pelayanan. Bapak Obed mau berkhotbah? Tidak harus berkhotbah pelayanan ya. Tapi Tuhan yang punya mau pada kita, Tuhan memberi karunia kepada kita. Pada saatnya Tuhan akan menolong kita untuk berkhotbah, baik di mimbar, di komisi-komisi, dan sebagainya. Yesus mengutus kita sebagaimana Bapa mengutusnya. Ini berarti kita dipanggil untuk mewartakan Injil, membawa misi perdamaian, dan menjadi wakil Kristus di dunia. Jadi tugas orang percaya bukan mengampuni dosa dengan kuasa sendiri, melainkan memberitakan Injil pengampunan dosa yang telah dilakukan Yesus kepada dunia sehingga orang percaya kepadanya. Jadi bukan kita yang mengampuni sekali lagi, tapi kita menyampaikan Injil bahwa Yesus sudah mati untuk pengampunan dosa-dosa kita. Terimalah Yesus agar dosa-dosa kita diampuni. Mari keluar dari kamar terkunci. Keluar dari kamar terkunci menuju dunia untuk bersaksi dalam kuasa Roh Kudus. Sekali lagi pelayanan ada di dalam gedung gereja. Pelayanan ada di luar gereja ini. Kalau nanti kerja bakti, tolong diperhatikan, datang untuk melayani Tuhan melalui kerja bakti di sini. Dan pelayanan ada di dunia luar. Saudara dipanggil untuk di mana? Tapi jangan sampai saudara bilang, saya tidak dipanggil melayani di mana-mana. Walaupun di gereja, walaupun di luar gereja, walaupun di dunia, saya tidak dipanggil untuk melayani Tuhan di situ. Artinya kita harus sadar, dimanapun kita berada, dimanapun kita diletakkan, di kantor sebagai pelayanan gereja, di tempat kerja kita mau menjadi pelayan Tuhan. Keluar dari zona nyaman, keluar dari kamar terkunci, memberitakan Injil apapun resikonya.